Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Sebelumnya jelas Xiaoyan dengan mudah mengalahkan Ling Kuan. Dia membuatnya terluka parah. Hahaha, anak muda, kau benar-benar kejam. Ling Kuan mungkin akan membutuhkan 2-3 bulan untuk pulih sepenuhnya dari luka-luka itu. Ucap pria tua berjubah hitam melirik ke arah Xiaoyan. Mendengar kata-kata ini, Xiaoyan hanya tersenyum. Saat ini mata Xiaoyan beralih ke Sun Er di sampingnya. "Apakah kau akan pergi sekarang?" tanya Xiaoyan. Sun Er dengan lembut mengangguk. Jelas jika dia tinggal lebih lama, kemungkinan orang-orang yang akan datang berikutnya akan lebih kuat dari Ling Kuan. Melihat ini, Xiaoyan dengan lembut menghela nafas. "Sun Er, tunggu aku di klanku. Setelah aku berpartisipasi dalam pengumpulan pil dan menyelamatkan Yalau, aku akan pergi ke klanku untuk mencarimu." Saat ini Sun Er tersenyum manis saat melihat ekspresi serius Xiaoyan. "Sun Er akan menunggumu," ucap Sun Er. Setelah mengatakan ini, seketika ruang di sekitar mereka segera menjadi terdistorsi. Dan sosok mereka perlahan menghilang dari tempatnya. "Xiaoyan Gege, hati-hati," suara lembut ditransmisikan dengan angin. "Sun Er, tunggu aku di klanku. Aku akan meningkatkan kekuatan yang bahkan klanku terkejut padaku. Aku ingin memberitahu mereka bahwa penglihatanmu memang benar." Saat ini mata Xiaoyan menatap sosok mereka yang menghilang ke cakrawala. Hanya beberapa saat kemudian, Xiao Yixian berkata dengan pelan, "Tenang, ini bukan seolah-olah kau tidak dapat bertemu satu sama lain di masa depan," ucap dokter peri kecil dengan lembut menghibur saat dia berdiri di belakang Xiaoyan. Xiaoyan juga tersenyum saat mendengar ini. Setelah beberapa saat, dia menoleh ke sudut luar halaman dan bertanya sambil tersenyum, "Penatua Yezong, bisakah kita berdiskusi?" "Hahaha, Tuan Xiaoyan terlalu sopan," ucap Yezong tertawa. Segera dua sosok dengan sigap memasuki halaman. Mereka adalah Yezong dan Xinlan. "Penatua Yezong, bolehkah aku tahu berapa banyak waktu yang tersisa sampai dimulainya pengumpulan pil? Selain itu tentang apa saja persiapan sebelum pengumpulan pil?" ucap Xiaoyan tersenyum saat dia bertanya. Jelas informasi yang diketahui Xiaoyan tentang pengumpulan pil tidak sedetail yang diketahui Yezong. "Jika kami menghitung waktu yang tersisa, kami harus memiliki sekitar 7 bulan. Namun pengumpulan pil adalah acara istimewa yang jarang terlihat di Pil Tower atau bahkan di wilayah dataran tengah. Karenanya ada banyak aturan yang harus diikuti. Cukup banyak orang yang akan tiba di kota pil suci setengah tahun atau bahkan setahun sebelum dimulainya pengumpulan pil," ucap Yezong tertawa. "Kota pil suci? Hahaha, kota pil suci adalah lokasi markas Pil Tower. Itu juga disebut kota pil," ucap Yezong tersenyum dan menjelaskan. "Pemilihan pengumpulan pil dimaksudkan untuk mengeliminasi. Pengumpulan pil adalah pertemuan alkemis termegah di seluruh benua. Para alkemis tanpa keahlian tidak akan memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi di dalamnya. Para peserta pengumpulan pil itu akan membutuhkan surat rekomendasi terlebih dahulu. Para peserta pengumpulan pil itu akan membutuhkan surat rekomendasi terlebih dahulu. Ini tidak terlalu menjadi masalah. Itu hanyalah formalitas. Ketika saatnya tiba, aku yang dulu akan menyiapkan satu untuk Tuan Xiaoyan. Klanku mungkin menurun, tetapi masih memiliki kualifikasi untuk menulis surat rekomendasi ini. Selain tidak ada batas usia, selama seseorang bukanlah iblis tua yang terkenal di seluruh benua, semua orang dapat berpartisipasi. Tentu saja setiap orang hanya dapat berpartisipasi dalam pengumpulan pil sekali seumur hidup. Jika seseorang berpartisipasi di dalamnya kali ini, dia tidak lagi memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi di lain waktu. Tidak ada batasan usia. Bukankah itu sedikit tidak adil bagi beberapa alkemis muda? Ucap Xiaoyan tanpa sadar terkejut saat mendengar ini. Hahaha, di mana ada keadilan absolut di dunia ini? Selain itu,
Kebanyakan dari mereka yang memiliki kepercayaan diri untuk datang dan berpartisipasi dalam pengumpulan pil jelas memiliki beberapa bakat yang hebat. Ucap Yezong menggelengkan kepalanya dan tertawa. Pemilihan pengumpulan pil dipisahkan menjadi tingkat surga, bumi, dan manusia. Dengan kata lain, ini setara dengan 3 babak eliminasi. Hanya mereka yang dapat bertahan melalui babak eliminasi surga dan tetap tertinggal yang memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi dalam kompetisi final. Tingkat surga, bumi, dan manusia, ucap Xiaoyan tanpa sadar mengangkat alisnya. Ini memang layak menjadi pertemuan alkemis termegah. Hanya pemilihannya saja sudah serumit ini. Hahaha, itu memang cukup merepotkan. Mereka yang ingin berpartisipasi dalam pengumpulan pil sebagian besar akan tiba di kota pil suci sekitar 2 hingga 3 bulan sebelumnya. Dengan kata lain, saudara Xiaoyan hanya memiliki 4 bulan waktu persiapan. Ucap Yezong menyeringai dan mengangguk. 4 bulan? Ucap Xiaoyan sedikit mengernyitkan alisnya setelah mendengar ini. Baru sekarang Xiaoyan merasakan dia tersedak waktu. Dia perlu mendapatkan 3000 Burning Flame. Sebelum itu, dia harus mendapatkan posisi 10 besar di pengumpulan pil. Xiaoyan merasakan kepalanya menjadi mati rasa hanya dengan memikirkannya. Selain itu, aspek menakutkan dari menara pir bukanlah kekuatan permukaannya, tetapi kemampuan memanggilnya yang mengerikan. Sepertinya aku harus secara serius berlatih pemurnian obat selama 4 bulan ini. Ucap Xiaoyan dengan lembut menghela nafas saat dia bergumam pelan di dalam hatinya sendiri. Meskipun dia cukup percaya diri, pengumpulan pil ini tidak akan seperti Grand Meeting Alkemis Kekaisaran Jiama. Semua alkemis luar biasa di dataran tengah akan mengerumuni pengumpulan pil. Ini karena semua orang tahu bahwa selama seseorang menonjol dalam pengumpulan pil, itu akan setara dengan menjadi elit di antara penduduk alkemis dimanapun di benua ini. Kehormatan itu sepertinya adalah tujuan akhir yang diperjuangkan oleh banyak alkemis. Penatua Yezong, aku berjanji pada Xinlan saat itu bahwa aku akan membantu klan Yemu mendapatkan kembali kursi penatua menara pil. Aku Xiaoyan adalah seseorang yang menepati janjinya. Dapatkah kau memberitahuku tentang kualifikasi yang diperlukan untuk memasuki kursi penatua ini? Xinlan dan Yezong awalnya terkejut saat mendengar pertanyaannya. Namun kegembiraan liar juga melonjak di wajah mereka segera setelah itu. Tuan Xiaoyan, tidak terlalu sulit untuk masuk ke kursi tetua menara pil. Ada total 5 klan besar di dalam wilayah pil dan 5 klan besar ini sudah ada sejak lama. Selama waktu ini, kepala klan yang telah mendirikan 5 klan besar semuanya adalah anggota inti menara pil. Menurut aturan, selama 5 klan besar dapat memenuhi beberapa persyaratan di masa depan, mereka akan dapat menempati kursi tetua menara pil. Dengan nama besar menara pil, mereka pada dasarnya dapat menjelajah wilayah pil ini tanpa batasan. Bahkan faksi seperti Lembah Sungai Es harus bersikap sopan kepada klan ini. Klan Ye saat ini tidak termaksud dalam daftar ini. Pada saat ini wajah Yezong cukup gelap. Sesekali, menara pil akan melakukan penilaian terhadap 5 klan besar. Hanya mereka yang lulus ujian yang dapat mempertahankan tempat di antara kursi tetua. Penilaian seperti apa? Ucap Xiaoyan menyipitkan matanya dan bertanya dengan lembut. Menara pil sangat mementingkan perawatan generasi muda. Target ujian ini secara alami adalah anggota generasi muda. Ucap Yezong sambil melirik Xinlan di sampingnya dan dengan lembut menghela nafas. Kualitas klan Ye menurun dengan setiap generasi berikutnya. Tampaknya semua bakat pemurnian pil secara bertahap telah disingkirkan. Ia bahkan lebih rendah dari beberapa alkemis luar. Bakat Xinlan sudah dianggap cukup baik di kalangan generasi muda ini. Namun dia baru saja mencapai level alkemis tingkat 5. Wajah cantik Xinlan dipenuhi dengan ekspresi malu saat melihat tatapan Yezong. Selama setiap ujian, 5 klan besar harus mengirimkan anggota generasi muda untuk mengikuti ujian menara pil. Jika mereka lulus ujian, mereka akan dapat mempertahankan kursinya, namun jika mereka gagal ujian,
Semuanya akan menjadi sedikit beresiko. Ucap Yezong tertawa pahit. Klan Yeku sudah gagal 2 kali. Jika kami gagal lagi kali ini, kami tidak hanya akan kehilangan kualifikasi untuk memasuki kursi penatua Menara Pil, tetapi kami juga akan tersingkir dari 5 klan besar. 5 klan besar adalah jalan pintas untuk memasuki eselon atas Menara Pil. Oleh karena itu banyak mata yang memperhatikan kami. Setelah klan Ye kami tersingkir, orang-orang yang mengincar kita akan segera menyerang. Apakah ujiannya sangat keras? Tanya Xiaoyan dengan lembut. Yezong mengangguk dan menghela nafas. Kualifikasi terendah untuk berpartisipasi dalam tes semacam ini adalah sang alkemis harus mencapai kualifikasi terendah untuk berpartisipasi dalam tes semacam ini adalah sang alkemis harus mencapai tingkat 6. Jika seseorang ingin melewatinya, dia harus mencapai level alkemis tingkat 7 untuk melakukannya. Xiaoyan mengangguk setelah mendengar ini. Dia perlahan menjawab, tingkat 7 bukanlah persyaratan yang sulit. Dengan bakat Tuan Xiaoyan, tentu saja itu tidak sulit. Ucap Yezong sambil tertawa getir. Selain itu, hal yang lebih buruk adalah bahwa klan Ye telah gagal 2 kali. Selama tes ini kami harus memasuki 3 besar di antara mereka yang mengambilnya agar kami dianggap telah lulus. 3 teratas, ucap Xiaoyan terkejut. Ya, 4 klan besar lainnya tumbuh lebih dari kami. Ada juga banyak individu berbakat di dalam klan. Meskipun mereka mungkin tidak mengirim elit di antara generasi muda mereka untuk berpartisipasi, mungkin masih sangat sulit bagi klannya kami untuk mendapatkan 3 teratas bahkan jika kami benar-benar memiliki alkemis muda tingkat 7. Ucap Yezong menghela nafas panjang. Serahkan soal ujian itu padaku. Namun dapatkah seseorang mendapatkan bantuan dari orang luar untuk ujian seperti itu? Ucap Xiaoyan bertanya. Tidak, ucap Yezong menggelengkan kepalanya sebelum dia segera buru-buru menambahkan. Namun ada cara untuk menjadi fleksibel. Tetapi Tuan Xiaoyan harus sedikit menderita karena ini. Xiaoyan tertegun saat dia mengerutkan kening dan bertanya. Apa maksudmu? Yezong melirik Xinlan di sampingnya. Dia ragu-ragu sedikit sebelum menjawab. Saat memperkenalkanmu ke Menara Pil, kami dapat mengatakan bahwa Tuan Xiaoyan adalah menantu dari klan Ye. Ekspresi Xiaoyan segera berubah setelah mendengar solusinya. Tuan Xiaoyan, tolong jangan terlalu khawatir. Ini hanya cara penyebutan formal. Tidak akan ada yang menganggap ini serius. Ucap Yezong menghela nafas. Selama klan Ye bisa lulus ujian kali ini, klan Ye akan bisa mendapatkan kembali kursinya. Dengan demikian, kami akan memiliki cukup waktu untuk berkembang. Tuan Xiaoyan tidak akan memiliki hubungan apapun dengan klan Ye setelah kita lulus ujian. Ucap Yezong. Xiaoyan menghela nafas tanpa daya setelah melihat wajah Yezong yang memohon. Orang tua ini tampaknya benar-benar berjalan ke jalan buntu. Jika Xiaoyan berbalik dan pergi sekarang, kemungkinan klan Ye akan benar-benar menurun. Di masa depan mereka hanya akan menjadi klan biasa. Selain itu, tanpa perlindungan Menara Pil, beberapa musuh mereka akan menjadi tidak takut. Pada saat itu kemungkinan klan Ye benar-benar akan tamat. Kakak Xiaoyan, tolong bantu klan Ye kali ini. Xinlan bersedia melakukan apapun untuk kakak Xiaoyan selama klan Ye baik-baik saja. Ucap Xinlan di samping Xiaoyan tiba-tiba berlutut. Seketika ekspresi Xiaoyan berubah drastis saat melihat Xinlan berlutut. Dia melambaikan lengan bajunya dan kekuatan lembut dengan kuat mengangkat tubuh Xinlan. Bukankah kau tahu karakter Xiaoyan? Dengan berlutut seperti ini kau hanya akan membuatnya sangat kesal. Ucap dokter peri kecil dengan lembut menjelaskan setelah melihat mata merah Xinlan yang cantik. Xiaoyan menghela nafas. Tatapannya beralih ke Yezong saat dia berkata dengan suara yang dalam. Baiklah, namun aku harus mengatakan ini sebelumnya. Sebaiknya kau tidak berpikir untuk menggunakan taktik menantu ini agar aku tetap tinggal di klan Ye. Jika kau berniat untuk menarikku ke dalam skema kecilmu, kau tidak boleh menyalahkanku karena tidak memberikan wajah apapun. Ucap Xiaoyan. Tuan Xiaoyan,
Kau dapat yakin bahwa Yezong bukanlah orang yang tidak tahu malu. Wajah Yezong segera dipenuhi dengan kegembiraan liar saat mendengar jawaban dari Xiaoyan. Kakak Xiaoyan tidak perlu khawatir. Kakek berkata bahwa ini hanyalah formalitas. Kakak Xiaoyan pasti akan menjadi level teratas di benua Daoqi di masa depan. Ini bukan seolah-olah Xinlan adalah gadis yang tidak tahu batas kemampuannya, ucap Xinlan. Pada saat ini dokter peri kecil di sampingnya menyaksikan wajah gadis itu. Dia juga tanpa sadar memelototi ke arah Xiaoyan. Baiklah, aku akan menyerahkan masalah ini kepada penatua Yezong. Aku juga akan melakukan yang terbaik untuk bekerja sama denganmu, ucap Xiaoyan tertawa getir. Singkat cerita, dengan klannya mendukung Xiaoyan dengan seluruh kekuatannya, maka dia terselamatkan dari masalah harus berkeliling mencari bahan obat sendiri. Satu-satunya hal yang dia lakukan sekarang adalah memperbaiki pil obat. Pada saat ini, terlihat ruang rahasia yang dibangun dengan menggunakan semacam batu merah. Di atas platform batu di tengah ruangan, sosok Xiaoyan duduk dengan kaki bersilang di atas platform batu. Dan sebuah kuali obat berwarna merah tergantung di udara di depannya. Saat ini api hijau giok menari dengan ganas di dalam kuali obat. Sementara nyala api terbakar, samar-samar seseorang bisa melihat pil obat embrio sedang terbentuk. Setelah sekitar 1 jam atau lebih, Xiaoyan tiba-tiba membuka matanya yang tertutup rapat. Dia menjentikan jarinya dan penutup kuali obat terbang ke samping. Cahaya hijau dan cerah keluar dari kuali sebelum menetap di tangannya. Hal yang mendarat di tangan Xiaoyan adalah pil obat bundar seukuran ibu jari. Meskipun pil obat ini sangat kecil, itu pasti akan menimbulkan tatapan iri jika dilelang di luar. Nama pil obat itu disebut pil Qi instan. Ini adalah jenis pil obat jenis penipisan. Itu hampir tidak mencapai level 7 tingkat rendah. Itu dapat memungkinkan seseorang untuk memulihkan beberapa Daoqi dalam waktu singkat. Selain itu cukup efektif ketika seorang elit Daozong mengkonsumsinya. Perlu diketahui bahwa Xiaoyan tidak pernah menyiapkan pil Qi instan di masa lalu. Salah satunya adalah karena itu pil tingkat tinggi, sementara alasan lainnya adalah bahan obat yang dibutuhkannya rumit dan mahal. Waktu berlalu. Akhirnya retret penyempurnaan pil Xiaoyan berlangsung selama sebulan penuh. Namun tiba-tiba, suara bel yang tergesa-gesa terdengar dari luar ruang perbaikan pil setelah sebulan pelatihan pahit. Setelah sedikit terkejut, ekspresinya mulai berubah sedikit. Dia tahu bahwa bel ini adalah panggilan darurat dari klan Ye. Apakah sesuatu telah terjadi pada klan Ye? Dia dengan cepat bangkit dan membuka pintu ruang perbaikan pil. Ketika Xiaoyan baru saja keluar, dia dengan cepat berjalan ke arah dokter peri kecil. Apa yang terjadi? Tanya Xiaoyan. Klan Ye mengalami beberapa masalah. Masalah? Masih ada orang lain yang berani mengganggu klan Ye? Tanya Xiaoyan. Orang-orang yang datang kali ini bukanlah faksi biasa. Mereka adalah klan Chao, salah satu dari 5 klan besar di wilayah Pil, ucap dokter peri kecil. Klan Chao? Xiaoyan mengerutkan alisnya. Klan Chao bisa dianggap sebagai bagian dari eselon atas menara Pil. Mengapa mereka datang mencari masalah dengan klan Ye? Ucap Xiaoyan merenung. Dia tidak menyangka klan Chao akan datang dan ikut campur. Sepertinya karena pernikahan terkait dengan Xinlan. Saat itu ketika klannya berada dalam situasi putus asa, mereka berencana membuat Xinlan menikah dengan klan Chao. Dengan demikian, klan Chao akan dapat membantu mereka lulus ujian. Namun klannya akan ditelan oleh klan Chao. Oleh karena itu, klannya menyerah pada pernikahan ini setelah kau tiba. Siapa yang mengira klan Chao tiba-tiba datang dan bersikeras membawa Xinlan pergi? Ucap dokter peri kecil menjelaskan situasinya. Ekspresi Xiaoyan sedikit tenggelam saat mendengar ini. Di mana Pak Tua Yao? Dia sudah ada di halaman depan menjaga dan mencegah klan Chao menggunakan kekerasan. Ayo pergi, aku ingin melihat betapa hebatnya klan Chao ini. Ini pertama kalinya aku mendengar sesuatu seperti menculik seseorang dengan paksa. Ucap Xiaoyan.
Pada saat ini di halaman depan yang luas jelas terbagi menjadi dua barisan. Di satu sisi adalah kelompok klan Ye, sementara di sisi lain hampir 100 sosok manusia berjubah merah pucat. Tuan Muda Chowdan, klan Yeku memang bersalah karena mencabut perjanjian saat itu. Namun klan Chow tidak memprotes bahkan sedikit pun sebelum ini. Namun sekarang kalian datang seperti ini. Bahkan aku tidak tahu apa tujuan kalian. Bolehkah aku tahu apa tujuan kalian? Ucap Yezong menuntut dengan sungguh-sungguh. Hahaha, penatua Yezong pasti bercanda. Bagaimana acara besar seperti pernikahan bisa diperlakukan sebagai permainan anak-anak? Klan Yemo berinisiatif untuk menyebutkannya saat itu. Bagaimana mungkin kau membatalkannya dan mempermalukanku? Ucap pria muda yang mengenakan jubah alkemis berwarna ungu itu tersenyum tipis. Tangannya yang lembut mengepal dan gumpalan api melompati ujung jarinya. Dia segera melirik ke arah Yezong. Mungkinkah penatua Yezong sengaja bermain dengan klan Chowku? Ekspresi Yezong berubah setelah mendengar kata-kata ini. Chowdan, lebih baik kau tidak mencoba memutarbalikkan kata-katamu. Semua orang tahu ambisi liar klan Chowmu yang ingin menelan klan Yeku. Kau tidak perlu menggunakan masalah seperti itu sebagai alasan. Teriak Xinlan. Mendengar kata-kata Xinlan, Chowdan hanya tersenyum. Xinlan, tidak peduli bagaimana kau mengatakannya, aku masih dianggap tunanganmu. Kau berani berteriak padaku, aku akan mengajarimu beberapa sopan santun setelah kau memasuki klan Chow di masa depan. Xinlan tidak akan menikah dengan klan Chow. Kami tidak akan menganggap pernikahan ini. Aku berharap Tuan Muda Chowdan tidak akan terus mengganggu kami karena masalah ini. Chowdan menyipitkan matanya setelah mendengar kata-kata Yezong. Hahaha, klan Ye saat ini benar-benar memiliki beberapa kemampuan. Apakah kau benar-benar berpikir bahwa klan Yemu bisa mendapatkan kembali kejayaan setelah pertempuran besar di kota Ye? Klan Chowku bukanlah lembah sungai es, ucap Chowdan. Jelas wajah Yezong menjadi hijau saat dia mendengar Chowdan terus terang. Namun dia tidak berani mengatakan apapun yang membantahnya. Setelah beberapa saat, sosok tua tiba-tiba muncul di belakang kelompok Yezong. Aura lelaki tua berpakaian abu-abu itu benar-benar meletus. Pada saat yang sama, aura lain yang luas dan kuat menyebar menghalangi aura menakutkan dari lelaki tua berpakaian abu-abu itu. Meskipun klan Chow sangat kuat, dia benar-benar tidak memiliki sikap klan besar dengan menindas orang lain dengan cara ini dengan kekuatannya. Orang yang tiba-tiba muncul secara alami adalah Tian Huozunze. Matanya tertuju pada pria tua berpakaian abu-abu saat dia dengan lemah menegur. Daozun. Kemunculan tiba-tiba Tian Huozunze telah menyebabkan lelaki tua berpakaian abu-abu itu sedikit terkejut. Dia segera menyipitkan matanya. Senior, junior ini adalah Chowdan. Masalah hari ini adalah sesuatu antara klan Chowku dan klan Ye. Aku harap senior tidak ikut campur. Kalau senior punya masalah tentang penyempurnaan pil di masa depan, senior mungkin bisa menemukan klan Chowku. Ucap Chowdan juga sedikit mengerinyit sebelum segera menangkupkan kedua tangannya dan berbicara dengan suara yang dalam. Dia tidak menunjukkan rasa takut seperti orang biasa saat menghadapi Daozun. Dengan kekuatan besar dari klan Chow, tidak kekurangan beberapa elit Daozun yang ingin meminta para tetua klan untuk memperbaiki pil untuk mereka. Penyempurnaan pil? Ucap Tian Huozunze hanya tersenyum saat mendengar ini. Itu tidak perlu. Aku secara alami memiliki orang yang lebih cocok untuk dicari jika aku ingin memperbaiki pil. Selain itu, aku telah ditugaskan olehnya untuk menjaga klan Ye. Bagaimana bisa orang tua sepertiku tidak ikut campur? Pada saat ini ekspresi Chowdan sedikit berubah saat dia mengerti bahwa Tian Huozunze tidak memberinya wajah apapun. Hahaha, klan Chow benar-benar mengesankan. Namun aku pasti melindungi klan Ye hari ini. Sementara aula besar telah menjadi sunyi. Tawa dingin yang samar tiba-tiba terdengar. Itu menyebabkan Yezong, Xinlan, dan yang lainnya di aula terkejut. Seketika sukacita segera melonjak di wajah mereka.
Aku bertanya-tanya mengapa klannya tiba-tiba menjadi begitu tegas. Ternyata itu karena kalian telah menemukan cukup banyak pembantu, ucap Chow Dan memperhatikan Xiaoyan dan dokter peri kecil saat mereka berjalan perlahan. Jika aku ingat dengan benar, kau seharusnya dipanggil Xiaoyan kan? Dan wanita di sampingmu adalah wanita racun yang menyedihkan yang menimbulkan keributan besar di wilayah Pil. Mata Chow Dan menatap Xiaoyan dan dokter peri kecil. Hahaha, gaya klan Chow memang cukup agung, ucap Xiaoyan tertawa. Tuan Xiaoyan, orang ini bernama Chow Dan. Dia dikenal sebagai jenius pemurnian pil yang datang sekali dalam 100 tahun di dalam klan Chow. Meskipun usianya masih muda, dia telah mencapai level alkemis tingkat 7. Dia juga cukup terkenal di daerah pil ini, ucap Yezong dengan lembut menjelaskan siapa dia kepada Xiaoyan. Xiaoyan tersenyum dan mengangguk. Pada saat ini Chow Dan maju selangkah. Jelas jarak antara Xiaoyan dan dia sangat dekat. Xiaoyan, aku telah mendengar tentangmu. Namun klan Chowku bukanlah lembah sungai es. Selama klan Chowku mengucapkan satu kata, bahkan kau mungkin akan merasakan sakit kepala yang ekstrim, ucap Chow Dan. Aku bahkan berani membunuh anggota Hall of Soul. Apa menurutmu klan Chowmu lebih sulit dihadapi daripada Hall of Soul? Ucap Xiaoyan perlahan merentangkan kelima jarinya saat dia menjawab dengan tenang. Ekspresi Chow Dan akhirnya berubah setelah mendengar ini. Xiaoyan, aku tahu kau berani. Namun menyinggung klan Chow demi klan Ye benar-benar tidak berguna. Jika kau mau, klan Chowku akan menyambutmu sebagai teman, ucap Chow Dan. Xiaoyan tersenyum dan menggelengkan kepalanya saat mendengar kata-kata Chow Dan. Dia berkata, lupakan, Tuan Muda Chow Dan, apa yang kau katakan aku tidak tertarik. Silakan pergi hari ini. Aku tidak akan menyerahkan Xinlan padamu. Pada saat ini ekspresi Chow Dan tenggelam setelah ditolak oleh Xiaoyan dengan cara yang begitu lugas. Melihat ini pria tua berjubah abu-abu segera mengambil langkah maju perlahan. Hei, kau tetap di belakang. Kau hanya satu bintang Daozun. Kau tidak memiliki kualifikasi untuk bertingkah laku kejam di sini, ucap dokter peri kecil dengan suara yang dingin. Seketika ekspresi pria tua berpakaian abu-abu berubah sedikit setelah mendengar kata-katanya. Tuan Muda Chow Dan, tolong pergi, ucap Xiaoyan berbicara dengan suara tenang. Setelah merenung lama, mata Chow Dan tiba-tiba menyapu tubuh Xiaoyan. Dia bertanya, dikabarkan bahwa kau juga seorang alkemis. Aku hanya tahu sesuatu tentang pemurnian pil, ucap Xiaoyan menjawab secara acak. Kalau begitu, apakah kau berani bertaruh denganku? Jika aku kalah, klan Chow bisa memilih untuk tidak menikah. Namun jika aku menang, kau tidak akan terlibat dalam masalah ini. Senyuman dingin muncul di wajah Chow Dan saat dia bertanya. Oh, Xiaoyan mengangkat alisnya. Dia tampak sedikit tertarik saat bertanya sambil tersenyum. Bolehkah aku tahu bagaimana Tuan Muda Chow Dan berniat bertaruh? Senyuman dingin di hati Chow Dan dengan cepat melebar setelah melihat Xiaoyan menunjukkan ketertarikan. Jika mereka benar-benar bertarung dengan Daoqi, kemungkinan dia tidak akan cocok untuk Xiaoyan. Namun berbeda jika harus bersaing dengan keterampilan penyempurnaan pil. Karena kita berdua adalah alkemis, secara alami kita tidak bisa bertarung seperti orang bodoh. Kita harus mengikuti aturan alkemis. Mari saling menantang dalam hal bermain api. Seketika sekelompok api hitam pudar tiba-tiba muncul dari tangan Chow Dan begitu kata-katanya terdengar. Tuan Xiaoyan, kau benar-benar berniat untuk bersaing dalam hal bermain api dengannya, ucap Yezong ragu sejenak setelah melihat apa yang terjadi. Jelas reputasi Chow Dan dalam hal bermain api benar-benar luar biasa. Tuan Xiaoyan, api hitam pudar di tangan Chow Dan adalah api binatang yang sangat kuat. Klan Chow menghabiskan banyak usaha untuk mendapatkannya dari tubuh binatang ajaib peringkat 8. Keduanya sangat luar biasa. Meskipun tidak bisa dibandingkan dengan api surgawi, nyala api biasa akan kesulitan melawannya. Xiaoyan jelas tidak merasa terkejut saat mendengar ini.
Nyala api milikku ini disebut api iblis gelap. Itu diperoleh dari tubuh singa berkepala 3 langit gelap. Binatang ajaib peringkat 8. Ucap Caudan dengan sombong. Saat ini elang api berwarna hitam berlama-lama di atas kepala Caudan. Mata Xiaoyan menatap elang hitam besar itu. Dia menjentikan jarinya dan kumpalan api berwarna hijau perlahan naik dari ujungnya. Setelah itu dia meninggalkan ujung jarinya dan membumbung tertiup angin. Itu dengan cepat berubah menjadi serigala api besar yang melolong di langit. Saat ini suhu perlahan naik setelah serigala api berwarna hijau itu muncul. Mata Caudan tiba-tiba menyusut. Matanya dengan tajam menatap ke arah serigala api. Ini memang api surgawi. Rumornya memang benar. Bocah ini memiliki api surgawi. Namun seseorang tidak bisa hanya mengandalkan kekuatan api saat bermain dengan api. Memiliki api surgawi tidak berarti dia bisa menang. Caudan menjilat bibirnya saat dia dengan dingin tertawa di dalam hatinya. Jarinya tiba-tiba menunjuk ke serigala api di atas kepala Xiaoyan. Segera elang api hitam mengeluarkan jeritan elang yang nyaring saat terbang di atas langit. Setelah itu dia bergegas menuju serigala api dengan kecepatan seperti kilat. Segera api di tubuh mereka mengikis pihak lain tanpa memperhatikan nyawa mereka. Pada saat ini dibandingkan dengan sikap Xiaoyan yang bebas dan santai, wajah Caudan tampak sedikit lebih serius. Selama pertukaran pertama antara binatang api, jelas dia telah bertemu dengan lawan yang tangguh kali ini. Sial, jika ini terus berlanjut, api iblis langit gelap tidak akan mampu bertahan melawan api surgawi. Ucap Caudan sedikit mengerinyit saat dia menyaksikan nyala api elang hitam. Sesaat kemudian, dia tertawa dingin. Dia menggosok cincin penyimpanannya dan botol giok merah menyala muncul di tangannya. Dia membuka tutup botol dan api seperti darah terang keluar. Setelah itu, Caudan menggigit jari tengahnya dan setetes darah jatuh ke dalamnya. Jadi bagaimana jika kau memiliki api surgawi? Bisakah kau bertahan melawan 2 apiku? Saat ini ria kuat segera terbentuk pada kelompok api seperti darah cerah setelah darah segar menetes ke dalamnya. Di bawah kendali Caudan, itu berubah menjadi anjing merah darah. Keempat cakarnya menginjak tanah saat itu menyerang ke dalam pertempuran di langit. Bersamaan dengan elang hitam, dia dengan liar menggigit serigala api, merobek api berwarna hijau di tubuh serigala dengan setiap gigitan. Melihat ini Xiaoyan juga sedikit merajut alisnya dan dia samar-samar berkata, "Itu hanyalah 2 api." Setelah mengucapkan kata-kata ini, serigala api yang dikendalikan oleh pikirannya dengan tangkas mengelak. Mulutnya yang ganas tanpa ampun mengunyah elang hitam dan anjing pemburu itu. Untuk sesaat, langit menjadi kacau saat api terbang secara acak ke segala arah. Bermain api denganku. Jika kau tidak mengandalkan api surgawi, kau bahkan tidak akan bisa bertahan 1 kali melawanku. Ucap Caudan tertawa dingin. Seketika 2 tetes darah lainnya memasuki 2 kelompok api. Segera 2 kelompok api berubah menjadi binatang api yang menyerang ke depan. Di bawah serangan 4 binatang api dari segala arah, bahkan serigala api yang terbentuk dari api surgawi tidak dapat bertahan. Xiaoyan, bermain api tidak hanya mengandalkan kualitas, kuantitas juga sangat penting. Kau harus mengingat ini di dalam hatimu ketika kau bersaing dengan orang lain di masa depan. Ucap Caudan. Terima kasih atas peringatanmu Tuan Muda Caudan. Karena ini masalahnya, aku akan menang dengan kuantitas. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Xiaoyan menjentikan jarinya dan 10 botol giok telah muncul. Setelah itu ledakan terdengar. Setelah 10 botol giok pecah, 10 kelompok api dari berbagai jenis perlahan naik di depan banyak mata yang terpana. Setelah itu mereka berubah menjadi 10 binatang api yang ganas. Api ini semuanya adalah api binatang ajaib. Kau hanya bisa mengendalikan 4 jenis api. Namun kau berani bersaing dalam hal manipulasi api. Kau sungguh naif. Ucap Xiaoyan dengan suara yang dalam. Sial, bagaimana ini mungkin?
Ucap Zhao Dan matanya dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Setelah itu mereka mulai saling merobek dan menggigit dengan cara yang gila. Kelompok api terus menyebar. Saat ini 4 binatang api Zhao Dan turun ke situasi kalah jumlah dalam menghadapi jumlah menakutkan dari Xiaoyan. Setelah itu mereka perlahan menghilang satu demi satu di depan banyak mata di halaman depan. Saat binatang api terakhir Zhao Dan menghilang, 9 dari 11 binatang api milik Xiaoyan masih selamat. Pada saat ini binatang api terakhir Zhao Dan menghilang. 9 dari 11 binatang api milik Xiaoyan masih selamat. Tubuh Zhao Dan bergetar ketika binatang api terakhir menghilang. Kakinya segera mundur 2 langkah dengan panik. Ketika melihat Zhao Dan yang mundur dengan tergesa-gesa, Xiaoyan melirik ke arah Zhao Dan. "Tuan muda Zhao Dan, silahkan pergi dari sini," ucap Xiaoyan. "Baiklah, tidak heran Yezong menaruh harapan padamu. Kau memang memiliki beberapa keahlian. Aku telah meremehkanmu," ucap Zhao Dan menghirup nafas dalam-dalam. Jelas saat ini dia menekan amarah yang muncul dari rasa malu. Xiaoyan tersenyum tipis. Zhao Dan mungkin mengatakan bahwa dia adalah alkemis tingkat 7. Tetapi dari cara Xiaoyan melihatnya, Zhao Dan paling banyak berada di tingkat 7 kelas rendah. Dia tidak bisa dianggap sebagai lawan yang hebat. Tidak akan merepotkan jika Xiaoyan bertemu dengannya di pengumpulan pil di masa depan. "Aku telah kalah hari ini. Yakinlah bahwa aku akan menepati janjiku. Klan Zhao-ku tidak akan datang dan menemukan masalah untuk jangka waktu tertentu," ucap Zhao Dan. Saat ini matanya yang gelap dan ganas tiba-tiba beralih ke kelompok Yezong setelah dia berbicara. "Karena kau adalah seorang alkemis, aku pikir kau juga pasti akan berpartisipasi dalam pengumpulan pil. Pada saat itu, secara alami akan ada seseorang dari klan Zhao-ku yang akan menjagamu. Ayo pergi," ucap Zhao Dan. Segera setelah itu dengan lambaian tangannya, dia meninggalkan halaman klan Ye ini. Melihat kelompok Zhao Dan yang pergi, jelas anggota klan Ye menghela nafas lega. "Kakak Xiaoyan, terima kasih," ucap Xinlan menghela nafas lega di dalam hatinya. "Tuan Xiaoyan, dari kata-kata yang diucapkan Zhao Dan tadi, kupikir penyihir dari klan Zhao sepertinya telah kembali." "Penyihir?" ucap terkejut Xiaoyan. Pada saat ini Yezong tertawa pahit saat melihat keterkejutan dari Xiaoyan. Dia bertanya, "Tuan Xiaoyan, apa pendapatmu tentang Zhao Dan?" Karakternya tidak terlalu bagus, tetapi dia memang memiliki beberapa keahlian dalam hal pengendalian api. Selain itu, dia mampu mencapai level alkemis tingkat 7 di usia muda yang sangat muda. Bakatnya layak untuk digambarkan sebagai seorang jenius, ucap Xiaoyan menyuarakan pikirannya. Zhao Dan ini tidak dapat menunjukkan sedikitpun kesombongan di depan penyihir dari klan Zhao, ucap Yezong dengan lembut menjelaskan. Oh, kejutan melintas di mata Xiaoyan. Dia terkejut karena klan Zhao memiliki orang seperti itu. Penyihir ini bernama Zhao Ying. Seluruh hidupnya dipenuhi dengan warna legendaris. Ketika dia lahir, dia sudah menunjukkan kekuatan spiritual yang mengejutkan orang lain. Ibunya hampir terbunuh oleh kekuatan spiritual yang menyebar darinya. Ketika dia berumur 7 tahun, dia secara alami menjadi seorang alkemis. Pada usia 15 tahun, dia menarik perhatian Menara Pil dan pengecualian dibuat untuk membawanya sebagai murid intim Menara Pil. Dia telah berlatih dengan tenang di Menara Pil selama 5 tahun. Pada usia 20 tahun, dia menjadi alkemis tingkat 7 termuda di klan Zhao. Saat ini dia berusia 22 tahun, ucap suara lembut dari Yezong. Mendengar ini, wajah Xiaoyan menunjukkan ekspresi serius. Wilayah dataran tengah memang dipenuhi dengan banyak talenta tersembunyi. Zhao Ying pasti akan berpartisipasi dalam pengumpulan pil kali ini, ucap Yezong menghela nafas. Singkat cerita, setelah Xiaoyan mengetahui semua fakta tentang pengumpulan pil, dia jelas harus melakukan berbagai macam persiapan untuk pergi ke kota pil suci. Saat ini Xiaoyan memasuki pelatihan kembali memurnikan pil. Waktu berlalu.
Setelah pelatihan pemurnian obat yang panjang yang membuat kekuatan Xiaoyan meningkat, akhirnya waktu untuk pergi ke kota pil suci telah tiba. Saat ini semua anggota klannya berdiri di pintu masuk aula. Penatua kedua, penatua ketiga, aku akan mengikuti Tuan Xiaoyan dan sisanya akan menuju ke kota pil suci. Oleh karena itu aku akan menyerahkan klannya ini kepada kalian. Ucap Yezong berbicara dengan suara yang dalam. Ini sudah hampir waktunya. Penatua Yezong, ayo pergi, ucap Xiaoyan. Yezong tersenyum dan mengangguk saat mendengar suara dari Xiaoyan. Setelah itu dia berhenti tinggal lebih lama lagi. Dia berbalik dan dengan cepat berjalan ke alun-alun yang terletak di bagian utara kota. Ada lubang cacing yang terletak di kota Ye. Itu tidak terlalu besar dan tidak dapat mencapai kota pil suci. Sebaliknya, mereka perlu melakukan beberapa kali transfer di sepanjang jalan untuk mencapai tujuan akhir mereka. Selain Xiaoyan, dokter peri kecil dan Tian Huozunze, hanya Xinlan dan Yezong dari klan Ye yang menjadi bagian dari kelompok mereka. Lagi pula tidak ada gunanya bagi lebih banyak orang untuk pergi jika menyangkut masalah seperti itu. Sekitar 10 menit kemudian, mereka muncul di tanah terbuka di utara. Segera kelompok Xiaoyan menaiki tangga batu dan lubang cacing yang berputar perlahan muncul di depan mata semua orang. Setelah itu Yezong mengeluarkan perahu hitam kecil yang tampak agak rumit dari cincin penyimpanannya. Setelah itu, mereka semua menaiki perahu dan masuk ke lubang cacing hitam besar yang berputar perlahan. Kota Ye tidak memiliki lubang yang mengarah langsung ke kota pil suci. Karenanya, kita hanya dapat menuju ke kota bernama kota Qingling. Lubang cacing dari kota itu dapat mencapai kota pil suci. Ucap Yezong berbalik dan berbicara sambil tersenyum kepada kelompok Xiaoyan di atas kapal. Dibutuhkan 3 hari untuk mencapai kota Qingling dari tempat ini. Dan itu akan memakan waktu sekitar 4 hari dari kota Qingling ke kota pil suci. Oleh karena itu mereka akan mencapai kota pil suci dalam waktu sekitar 7 atau 8 hari. Singkat cerita, akhirnya kelompok Xiaoyan telah tiba dengan selamat di kota Qingling. Setelah istirahat yang singkat, mereka melanjutkan perjalanan dan tanpa henti mereka langsung ke lubang cacing dan bergegas ke kota pil suci dari sana. Saat ini bagian dalam lubang cacing sama membosankannya dengan biasanya. Namun itu tidak lagi sepi. Terlihat kapal yang tak terhitung jumlahnya bergegas melalui terowongan spasial yang luas ini. Kota pil suci yang legendaris menjadi lebih dekat di tengah kebisingan ini. Setelah 4 hari perjalanan terus-menerus, cahaya perak melingkar samar-samar muncul di kejauhan dari lubang cacing. Cahaya ini memancarkan riak spasial yang mengejutkan. Suara yang dipancarkan dari banyak perahu tiba dan anehnya menjadi benar-benar sunyi saat mereka yang mendekati lingkaran berwarna perak yang terbuat dari cahaya. Banyak sosok manusia dengan jubah alkemis keluar dari kamar di dalam perahu. Mata mereka memancarkan panas membara saat menatap lingkaran cahaya berwarna perak. Kota pil suci, tanah suci di hati setiap alkemis. Xiaoyan meletakkan tangannya di belakangnya. Matanya terfokus pada lingkaran cahaya perak di kejauhan. Darah yang mengalir dari dalam tubuhnya perlahan mulai mendidih lagi pada saat ini. Kota pil suci, aku Xiaoyan telah tiba. Pada saat ini satu demi satu perahu melintas seperti bintang jatuh di langit malam. Setelah itu, mereka menyerbu menuju lingkaran besar berwarna perak seperti ikan yang memasuki lautan. Setelah keluar dari lubang cacing, pada saat ini tanah terbuka berwarna merah tua itu sepertinya dipenuhi oleh orang-orang. Kebisingan dipancarkan dari segala arah. Apakah ini kota pil suci? Ucap Xiaoyan tanpa sadar menghirup nafas lembut saat dia melihat ke tanah terbuka ini. Saat ini beberapa riak yang terdistorsi terus-menerus muncul di ruang belakangnya. Ini hanyalah salah satu titik spasial dari wilayah luar kota pil suci. Ada total 8 pintu keluar spasial seperti di luar kota. Ucap Yezong melirik ke sekelilingnya. Mulut Xiaoyan bergetar saat mendengar ini. Saat ini, kita berada di wilayah terluar. Menara pil terletak di bagian dalam.
Ucap Yezong tanpa sadar tersenyum saat melihat Xiaoyan. Kemana kita pergi dulu? Tanya Xiaoyan. Ujian untuk 5 klan besar akan terjadi beberapa hari dari sekarang. Karena kita sudah berkelana seharian, cari tempat istirahat dulu. Aku akan membawa Tuan ke lokasi pengujian menara pil esok hari. Tuan perlu mendapatkan lencana tingkat alkemis yang dikenali menara pil. Ucap Yezong merenung sejenak sebelum menjawab. Lencana tingkat alkemis? Xiaoyan terkejut setelah mendengar ini. Hahaha, lencana yang dikenali oleh menara pil tidak bisa dibandingkan dengan tempat lain. Jika Tuan ingin berpartisipasi dalam pengumpulan pil, Tuan harus memiliki lencana tingkat. Jika tidak, seseorang tidak akan diizinkan untuk berpartisipasi. Ucap Yezong tersenyum saat menjawab. Xiaoyan sedikit mengangguk dan tidak banyak bertanya. Yezong tersenyum saat melihat Xiaoyan tidak menyuarakan keberatan. Pada saat ini tiba-tiba riak spasial muncul di langit yang jauh di belakang. Segera kereta seputih salju yang dikendarai oleh Pegasus berwarna perak muncul di langit. Kereta seputih salju yang tiba-tiba muncul segera menarik fokus mata yang tak terhitung jumlahnya. Itu adalah binatang void kuda surgawi. Siapa ini? Mereka telah muncul dengan cara yang begitu agung. Binatang void kuda surgawi. Xiaoyan juga mengangkat alisnya setelah mendengar seruan yang dikirim dari bawah. Matanya menunjukkan keterkejutan saat dia melihat kereta seputih salju itu. Dia telah mendengar tentang binatang ajaib seperti itu. Meskipun itu hanya peringkat 6, itu adalah binatang yang sangat langka. Apakah penatua Yezong tahu siapa pemilik gerbong ini? Tanya Xiaoyan. Apakah kau melihat lambang klan berbentuk pil di gerbong? Itu adalah indikator khusus kelandan. Jika aku telah menebak dengan benar, orang-orang yang duduk di gerbong ini pasti orang-orang dari kelandan yang akan berpartisipasi dalam tes kali ini. Ucap Yezong mengangguk sambil menjawab. Xiaoyan melirik setelah mendengar ini. Dia melihat lencana klan bulat berwarna kuning keemasan. Itu tampak seperti pil obat. Kelandan? Xiaoyan bergumam di mulutnya, dia perlahan mengangguk. 5 klan besar di wilayah pil adalah Dan, Chao, Bai, Qiu, dan Ye. Saat ini klan Dan menyimpan profil terendah, tetapi kekuatan mereka adalah sesuatu yang tidak diragukan lagi. Klan Chao adalah yang paling terkenal. Klan Bai dapat dianggap sebagai keluarga terkaya di wilayah pil. Klan Qiu sedikit lebih lemah, tetapi jauh lebih baik jika dibandingkan dengan klan Ye. Secara keseluruhan, klan Ye berada dalam kondisi terburuk di antara 5 klan besar. Bisakah klan Dan sebanding dengan Chao Ying dari klan Chao? Xiaoyan membelai dagunya dan bertanya. Ini aku tidak terlalu yakin. Klan Dan selalu tidak menonjolkan diri. Tetapi klan ini juga dapat dianggap memiliki bakat alkimia dalam jumlah yang besar. Selama masa kejayaannya saat itu, mereka telah menempati 3 kursi di antara kursi penatua di Menara Pil. Ucap Yezong menjawab dengan malu saat mendengar pertanyaan dari Xiaoyan. Ayo pergi, kita cari tempat peristirahatan dulu. Besok kita akan pergi ke asosiasi pengujian Menara Pil dan mendapatkan lencana tingkat. Kita akan mempertimbangkan masalah lain setelah itu. Ucap Yezong tertawa. Seiring dengan aliran waktu, malam perlahan mulai menyebar dari langit, menyelimuti seluruh kota pil suci dalam malam yang buram. Xiaoyan berdiri dengan tangan di belakang punggungnya di halaman kecil di dalam Ye Manor, tempat peristirahatan mereka saat ini. Aku tidak merasakan sedikit pun riak yang terkait dengan 3000 Burning Flame sejak aku memasuki kota pil suci. Sepertinya itu disegel atau disembunyikan oleh para ahli dari Menara Pil. Ucap Xiaoyan merenung sejenak sebelum mengalihkan pandangannya ke langit berbintang yang tidak jelas di wilayah dalam di kota pil suci. 3000 Burning Flame terbentuk di dalam bintang-bintang. Itu akan tetap berada di langit yang jauh saat diciptakan. Jika Xiaoyan telah menebak dengan benar, 3000 Burning Flame seharusnya berada di langit berbintang di wilayah dalam kota pil suci. Skill pil tower benar-benar rahasia. Sepertinya aku hanya bisa mengambil rute yang benar.
Xiaoyan dengan lembut menghela nafas di dalam hatinya. Apakah kau tidak ingin beristirahat? Xiaoyan terkejut saat melihat dokter peri kecil yang tiba-tiba muncul di belakangnya. Dia kemudian tersenyum dan bertanya, Sun Er menyuruhku untuk melindungimu dengan baik sebelum dia pergi. Bagaimana aku bisa berhenti bekerja sebelum kau istirahat? Ucap dokter peri kecil menjawab dengan senyum manis. Xiaoyan, sudahkah kau memberitahu Sun Er tentang masalah Cailin? Xiaoyan tercengang saat mendengar ini. Dia segera merasa sedikit malu saat dia menggelengkan kepalanya dengan senyum pahit. Masalah tentang Cailin hanyalah sebuah pertemuan yang dipenuhi dengan nafsu. Setelah kejadian itu, Xiaoyan secara bertahap mendapatkan pemahaman yang lebih besar tentang wanita ini melalui pertemuan mereka. Dia harus mengakui bahwa dia mulai merasakan perasaan yang rumit terhadap Ratu Medusa yang dingin namun memikat ini. Ini terutama terjadi pada Cailin yang diduga hamil. Sudah beberapa tahun sejak Xiaoyan meninggalkan kekaisaran Jiaman. Jika Cailin benar-benar hamil, berdasarkan aturan kehamilan ras orang ular, saat ini kemungkinan Xiaoyan kecil telah lahir. Hati Xiaoyan sekali lagi merasakan perasaan yang sangat rumit saat memikirkan hal ini. Tidak jarang seorang pria memiliki banyak istri dan selir di benua Daoqi. Aku pikir Sun Er tidak akan keberatan. Ucap dokter peri kecil menghibur saat melihat kekhawatiran dari Xiaoyan. Baiklah, aku akan menemanimu untuk melihat langit malam di sana setelah kita kembali ke kekaisaran Jiama. Ucap dokter peri kecil mengalihkan topik pembicaraan. Sementara Xiaoyan fokus pada langit, dia tiba-tiba menemukan sesuatu. Jika dibandingkan dengan langit malam lainnya, langit malam kota pil suci ini sepertinya dipenuhi dengan spiritualitas. Xiaoyan mengerutkan alisnya. Dia meletakkan kedua tangannya di belakang saat dia diam-diam berdiri di bawah langit berbintang yang luas dan tak berujung. Segera dia perlahan menutup matanya. Kekuatan spiritual terbuka di langit seperti gelombang air. Xiaoyan yang matanya tertutup tidak menemukan bahwa tubuhnya yang benar-benar diam mulai memancarkan cahaya fluoresen yang lemah pada saat ini. Cahaya fluoresen semacam ini sangat misterius. Mata telanjang seseorang tidak dapat melihatnya. Sebaliknya seseorang harus menggunakan kekuatan spiritual untuk merasakannya. Rerumputan kuning yang agak layu di sekitar tubuh Xiaoyan mulai kehilangan warna kuning layu di bawah kilau cahaya fluoresen yang lemah ini. Pada saat ini Xiaoyan secara alami tidak dapat mengetahui tentang perubahan di sekitar tubuhnya. Dengan kekuatan spiritualnya menyebar lebih jauh, jejak buram itu mulai tumbuh. Jiwa Xiaoyan tampak seperti mandi di bawah sinar matahari yang hangat di hadapan jejak membakar yang semakin dalam, menyebabkan dia merasakan perasaan nyaman yang luar biasa kuat. Pada saat Xiaoyan pulih, dia menemukan bahwa pandangan jiwanya bisa melihat naga besar yang tak berujung meringkuk di tanah. Kedua mata naganya yang besar itu tertutup rapat. Semacam api hitam ungu yang aneh bertahan di sekujur tubuhnya. Hati Xiaoyan tiba-tiba merasakan perasaan yang akrab saat kekuatan spiritualnya melihat nyala api berwarna ungu kehitaman. Sebuah nafas lembut segera terdengar di dalam jiwanya. 3000 Burning Flame. Siapa yang berani mengintip ke dalam wilayah bintang di kota Pil? Teriakan yang tiba-tiba dan keras ini menyebabkan kekuatan spiritual Xiaoyan yang menyebar meledak terpisah. Segera itu dengan cepat menghilang dalam ruang bintang yang mendung ini. Itu sebenarnya roh negara jiwa. Suara samar dan misterius terdengar di dalam ruang kosong setelah tampaknya merasakan sisa-sisa spiritualitas jiwanya. Xiaoyan yang matanya tertutup rapat tiba-tiba membukanya. Kakinya mundur 2 langkah dengan goyah. Ekspresinya sedikit pucat saat dia beralih ke wilayah terdalam di kota Pil Suci. Tempat dia merasakan 3000 Burning Flame sebelumnya pasti ke arah itu. Wilayah bintang kota Pil. Tempat itu adalah tempat disegelnya 3000 Burning Flame ya. Memang layak menjadi menara Pil. Ada ahli yang sangat mengerikan. Ucap Xiaoyan mendesah pelan, dia tertawa getir. Pemilik teriakan itu sebelumnya bahkan tidak mengungkapkan sosoknya.
Namun itu telah menghancurkan jiwa Xiaoyan hanya dengan kata-kata belaka. Kekuatan ini kemungkinan adalah sesuatu yang hanya bisa dicapai oleh beberapa alkemis tingkat 8. Pada saat ini Xin berganti di suatu tempat yang jauh. Ada seseorang yang mengintip ke wilayah bintang tadi. Namun untungnya dia tidak membangunkan 3000 Burning Flame. Jika tidak, akan ada masalah lagi. Ucap suara tua perlahan terdengar di dalam kekosongan. Sudahkah kau menemukan siapa itu? Tidak, bagaimanapun kekuatan spiritual orang ini cukup kuat. Berdasarkan tebakanku, dia kemungkinan besar adalah alkemis tingkat 8 yang telah masuk ke kota pil suci. Mungkinkah itu seseorang dari Hall of Soul? Mereka sangat tertarik dengan 3000 Burning Flame. Berdasarkan beberapa informasi yang aku peroleh, Hall of Soul akan mengirimkan seseorang untuk bergabung dengan pengumpulan pil. Jika mereka diizinkan untuk mendapatkan tempat di 10 besar, kemungkinan mereka akan bertindak atas 3000 Burning Flame. Ucap sebuah suara rendah tidak pasti tiba-tiba terdengar. Aku tidak tahu. Meskipun aku telah menghancurkan jiwa orang yang mengintip, itu hanyalah segumpal jiwa dan itu tidak akan membahayakan orang yang sebenarnya. Perkuat sedikit pertahanan. 3000 Burning Flame akan menjadi lebih kuat karena menyerap cahaya dari bintang-bintang. Tidak mungkin bagi kami untuk terus menyegelnya. Namun dendamnya yang sangat besar. Setelah segel dibuka, kemungkinan seluruh kota pil suci akan dihancurkan olehnya. Akan lebih baik jika seseorang bisa menundukkannya. Orang-orang dari Hall of Soul, apa sebenarnya yang mereka rencanakan? Mereka telah menangkap begitu banyak tubuh spiritual. Pada saat ini ruang menjadi sunyi setelah orang-orang ini berbicara. Dikabarkan bahkan Yao Chen telah mendarat di tangan Hall of Soul. Keheningan berlanjut untuk beberapa saat sebelum suara yang lama dan dalam perlahan terdengar. Yao Chen ya, nama yang jauh sekali. Awalnya dia juga harus memiliki tempat duduk di antara kita 3 kepala besar menara pil. Namun pikirannya tidak ada di sini. Orang-orang dari aula jiwa itu benar-benar berlebihan. Aku pikir kau semua mendengar tentang pertempuran besar di wilayah pil beberapa waktu sebelumnya. Dikabarkan bahwa ada seseorang di antara mereka yang merupakan murid dari Yao Chen. Hahaha, murid dari Yao Chen ya? Aku sangat ingin bertemu dengannya. Dengan bisa dipilih oleh orang tua yang sangat pemilih itu untuk menjadi muridnya, kemungkinan dia memiliki kemampuan yang cukup luar biasa. Aku ingin tahu bagaimana dia akan dibandingkan dengan klan Chow dan klan Dan. Keduanya adalah kelas seperti monster. Berdasarkan momentum mereka kemungkinan besar akan memiliki kualifikasi untuk menjadi kepala menara pil besar berikutnya seabad kemudian. Lupakan saja. Tidak perlu dirisaukan tentang hal lain. Pengumpulan pil akan segera dimulai. Kita harus mengaturnya dengan baik. Adapun Hall of Soul, mereka mungkin kuat, tetapi mereka tidak bisa melakukan apa yang mereka sukai. Jika ada konspirasi yang menggetarkan jiwa terungkap, klan Gu dan beberapa faksi kuno yang tersembunyi tidak akan mengizinkan mereka melakukan apa yang mereka sukai. Saat ini kita hanya perlu mencegah 3000 Burning Flame mendarat di tangan Hall of Soul. Ayo bubar dulu. Lebih baik berhati-hatilah selama periode waktu ini. Iya, setelah suara ini terdengar, percakapan antara kepala besar menara pil perlahan berakhir di ruang ilusi ini. Singkat cerita, setelah keesokan harinya, Yezong akhirnya mengantar Xiaoyan untuk pergi ke lokasi pengujian menara pil untuk mendapatkan lencana tingkat yang diakui oleh menara pil. Dokter Pri kecil dan yang lainnya bisa tetap di sini, mereka tidak perlu mengikuti kali ini. Dokter Pri kecil ragu-ragu sejenak setelah mendengar ini. Dia menatap ke arah Xiaoyan. Hanya ketika dia memiringkan kepalanya, dia dengan lembut berkata, "Kalian berdua harus berhati-hati." Xiaoyan tersenyum. Matanya berinteraksi dengan Yezong sejenak sebelum berbalik dan keluar dari Manorye. Pada saat ini Xiaoyan dan Yezong telah tiba di area ujian. Sudah ada antrian panjang di sana. Yezong sedikit mengerutkan kening saat melihat ini. Dia berkata kepada Xiaoyan, "Tuan Xiaoyan,
Kau harus menunggu di sini sebentar. Aku akan mencoba menggunakan beberapa koneksi. Jika kita terus menunggu dengan cara ini, kemungkinan kita tidak akan bisa menyelesaikan tes hari ini. Xiaoyan mengangguk. Matanya mengarah punggung Yezong, setelah itu dia bisa mundur selangkah. Segera dia merasakan punggungnya bertabrakan dengan tubuh yang lebih lembut. Au! Suara lembut terdengar di belakang Xiaoyan. Dia buru-buru berbalik dan melihat seorang wanita muda jatuh ke tanah setelah bertabrakan dengannya. Dia mengulurkan tangannya dengan gaya seperti kilat dan meraih wanita muda itu. Jangan! Wanita muda itu dengan tergesa-gesa berteriak ketika dia melihat Xiaoyan meraihnya. Namun suaranya agak terlambat dan tangan Xiaoyan sudah mencapai lengannya dengan kecepatan seperti kilat. Namun sebelum dia bisa menggunakan kekuatan apapun, ekspresinya menjadi ngeri. Ini karena dia menyadari bahwa kekuatan spiritual yang tertinggal di antara alisnya mengalir keluar dan mulai menunjukkan tanda-tanda melonjak ke dalam tubuh wanita muda ini. Xiaoyan dengan kasar menggigit ujung lidahnya. Dia melepaskan tangannya seolah-olah dia menderita sengatan listrik. Setelah itu dia mundur 2 langkah. Matanya terkejut saat dia melihat wanita muda kecil berwajah pucat di depannya. Ada lencana di dada wanita muda ini. Lencana itu adalah gambar melingkar yang tampak seperti pil obat. Seseorang dari Kelandan. Pada saat ini wanita muda itu terlihat sekitar 18 atau 19 tahun. Tentu saja hal yang menarik perhatian Xiaoyan bukanlah penampilan luar wanita muda ini. Sebaliknya itu adalah lencana berbentuk lingkaran di dadanya. Dia telah melihat lencana ini di kereta salju putih misterius ketika dia tiba di kota pil suci. Oleh karena itu, dia mengerti bahwa lencana ini adalah lencana klan dari Kelandan. Salah satu dari 5 klan besar di wilayah Pil. Apakah kau baik-baik saja? Ucap wanita muda itu menopang dirinya sendiri dengan tangannya. Dia dengan ragu-ragu melirik Xiaoyan dan dengan lembut bertanya. Aku baik-baik saja, jawab Xiaoyan. Wanita muda itu hanya menghela nafas lega setelah melihat Xiaoyan menggelengkan kepalanya. Namun tatapannya agak aneh saat dia melihat Xiaoyan. Tampaknya dia sedikit terkejut bahwa Xiaoyan bisa tetap baik-baik saja bahkan setelah menyentuhnya. Aku minta maaf, ucap wanita muda itu menyapu matanya ke wajah Xiaoyan dan meminta maaf padanya. Setelah itu dia berbalik dan bergegas pergi tanpa menunggu Xiaoyan menjawab. Dia bergabung dengan aliran manusia dan menghilang. Xiaoyan, ikuti aku. Pada saat ini suara Yezong tiba-tiba terdengar di samping telinga Xiaoyan saat dia tenggelam dalam pikirannya. Xiaoyan buru-buru pulih. Dia melihat ke arah Yezong yang mengerutkan keningnya dan berjalan ke sisinya dan bertanya, "Bisakah kita masuk?" "Ya," jawab Yezong mengangguk. Dia ragu-ragu sejenak dan berkata, "Aku telah menggunakan beberapa koneksi yang memungkinkan Tuan Xiaoyan menggunakan ruang pemeriksaan yang khusus." Pada saat ini keduanya berhasil memasuki kedua jalur khusus di depan banyak mata terkejut di sekitar mereka. Mereka melewati jalan yang agak redup sebelum cahaya terang tiba-tiba muncul di depan mereka. Segera ruangan yang sangat luas muncul di depan mata mereka berdua. Pada saat ini ada hampir 10 lebih orang berdiri di ruangan itu. Semua mata mereka berhenti pada Xiaoyan dan Yezong saat ini. Hahaha. Penatua Yezong, tidak disangka kau membawa seseorang untuk mengikuti ujian. Sepertinya orang lain juga tahu bahwa ini adalah kesalahan yang agak memalukan. Saat ini tawa yang menusuk telinga telah ditransmisikan. Mendengar ini ekspresi Xiaoyan tidak berubah. Tatapannya mengikuti suara itu hanya untuk melihat seorang wanita tua berpakaian abu-abu. Ada 3 pria muda berpakaian putih berdiri di belakang wanita tua berpakaian abu-abu. 2 pria dan 1 wanita. Wanita tua yang berisik ini adalah seseorang dari klan Bai. Wajah Yezong berkedut karena ejekan wanita tua itu saat dia dengan lembut memperkenalkannya kepada Xiaoyan. Xiaoyan sedikit mengangguk namun saat ini matanya mendarat di tempat lain. Ada juga 3 orang berdiri di sana. Yang memimpin mereka adalah pria tua berpakaian kuning.
Ada seorang pria dan seorang wanita di belakangnya. Meskipun ketiga orang ini tidak mengucapkan kata-kata mengejek, mata mereka hanya menyapu kelompok Xiaoyan sebelum berbalik. Meskipun Yezong tidak memperkenalkan ketiga orang ini, Xiaoyan juga mengerti bahwa mereka harus menjadi anggota klan Qiu. Hahaha, apakah orang-orang dari klan Ye juga telah tiba? Ada lagi seorang pria tua berambut putih berjubah alkemis ungu di dalam ruangan. Senyum di wajahnya jelas jauh lebih tulus saat melihat Yezong. Jelas dia memiliki semacam persahabatan dengan Yezong. Aku telah merepotkan penatua Weili. Yezong menangkupkan tangannya ke pria tua berambut putih itu saat dia menjawab dengan sopan. Mengapa kau begitu sopan di antara kita berdua? Ucap Weili menghela nafas. Hei Yezong, tidak perlu bertele-tele. Aku tidak ingin ditunda karenamu. Apakah bocah ini orang yang dikirim oleh klan Yemu? Mengapa dia bahkan tidak memiliki lencana tingkat? Jangan beritahu aku bahwa dia belum pernah mendapatkan lencana dari Menara Pil. Ucap wanita tua berpakaian abu-abu melambaikan tangannya dengan tidak sabar. Dia segera melirik Xiaoyan dan tertawa terbahak-bahak. Aku benar-benar tidak pernah mendapatkan lencana dari Menara Pil. Ini juga pertama kalinya aku di sini. Ucap Xiaoyan dengan jujur menjawab di hadapan ejekan dari wanita tua berpakaian abu-abu ini. Seperti yang diharapkan. Senyuman kasar terangkat dari sudut mulut wanita tua berpakaian abu-abu itu ketika dia mendengar ini. Adapun wanita berpakaian putih dingin di sampingnya juga memandang Xiaoyan dengan sedikit jijik. Suara acuh tak acuh saat dia berkata, ini adalah ruang pemeriksaan yang khusus. Hanya seseorang yang sedang diuji untuk lencana tingkat 5 ke atas yang memiliki kualifikasi untuk masuk. Apakah penatua Yezong tidak menyadari hal ini? Tuan Xiaoyan, maaf atas kelancangan mereka. Orang-orang dari klan Bai memiliki pendidikan yang sangat buruk. Ucap Yezong kepada Xiaoyan. Seketika wajah wanita berpakaian putih itu berubah sedikit setelah mendengar suara dingin Yezong. Dia segera mendengus dingin. Sudah beberapa tahun sejak kita bertemu. Yezong, amarahmu benar-benar menjadi lebih buruk. Namun jika klan Yemu tidak dapat masuk ke 3 besar dalam tes ini, kemungkinan besar kau harus melepaskan posisimu sebagai salah satu dari 5 klan besar. Ucap wanita tua berpakaian abu-abu mengejek. Baiklah, ini adalah kota Pil Suci. Ini bukan wilayah klanmu sendiri. Jika kau memiliki keberatan, kau dapat pergi ke tempat lain untuk mengikuti tes. Ucap pria tua berambut putih itu mengerutkan kening saat ini dan berbicara dengan suara yang dalam. Ruangan itu menjadi jauh lebih sunyi setelah semua orang mendengar lelaki tua berambut putih itu berbicara. Kami akan mengikuti urutan kedatangan. Klan Qiu, kau akan mengikuti tes terlebih dahulu. Mata pria tua berambut putih itu menoleh ke 3 orang dari klan Qiu. Seketika pria dan wanita di belakang tetua dari klan Qiu dengan cepat melangkah maju saat mendengar ini. Mereka menangkupkan tangan dengan hormat ke pria tua berambut putih itu. Lencana tingkat apa yang kalian berdua persiapkan untuk diambil? Pria tua berambut putih itu menyapu matanya saat dia bertanya secara acak. Tingkat 6 kelas menengah. Pria tua berambut putih mengangkat alisnya setelah mendengar ini. Dia memandang keduanya dengan terkejut. Itu dianggap cukup bagus untuk bisa mengikuti tes untuk kelas menengah tingkat 6 pada usia ini. Tampaknya klan Qiu ini telah mendapatkan beberapa bakat selama tahun-tahun ini. Kalian berdua harus menunggu sebentar. Kalian akan menuju ke gerbang Suan sebentar lagi. Secara alami, akan ada seseorang yang akan menguji kalian di dalam. Ucap pria tua berambut putih menunjuk ke pintu kedua dari 4 dari kiri saat dia menginstruksikan mereka. Segera pria dan wanita tampan ini mengangguk dan mundur selangkah. Selanjutnya klan Bai. Segera 2 pria di belakang wanita tua berpakaian abu-abu adalah yang pertama melangkah ke depan setelah melihat mata pria tua berambut putih itu menoleh ke arah mereka. Mereka berkata dengan suara yang jelas dan nyaring. Tingkat 6 kelas menengah. Suara keduanya cukup keras.
Itu menyebabkan pria dan wanita dari klan Qiu sebelumnya mengubah ekspresi mereka. Dengusan lembut segera keluar dari lubang hidung mereka. Saat ini, wanita berpakaian putih dingin itu perlahan melangkah maju setelah mereka berdua dan berkata, "Kelas 6 kelas atas." Ekspresi lelaki tua dari klan Qiu berubah sedikit setelah mendengar ini. Sementara wanita tua berpakaian abu-abu itu menunjukkan senyum bangga di wajahnya. Tidak buruk, ucap pria tua berambut putih itu perlahan mengangguk. Setelah pria tua berambut putih menghela nafas di dalam hatinya ketika dia memikirkan hal ini. Matanya beralih ke Yezong saat dia berkata, "Yezong, sekarang giliranmu." Semua tatapan di dalam ruangan langsung tertuju pada Xiaoyan setelah kata-katanya terdengar. Xiaoyan perlahan melangkah maju di depan banyak tatapan. Dia melirik pria tua berambut putih dan bertanya, "Apa tingkat tertinggi yang bisa aku periksa di tempat ini?" Pria tua berambut putih itu terkejut ketika mendengar ini sementara yang lain tertawa mengejek. "Tingkat 7 kelas menengah. Ini adalah batas yang dapat aku periksa di sini. Karena aku yang lama hanya berada di tingkat terendah tingkat 7. Tes tingkat mana yang ingin kau ikuti?" Xiaoyan perlahan mengangguk dan secara acak berkata, "Kalau begitu, kelas menengah tingkat 7. Ucap Xiaoyan dengan suara yang dalam. Segera ejekan di dalam ruangan segera berhenti ketika kata-kata ini terdengar. Dan cerita pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai jumpa.